Halo, aku Nada, anak remaja yang punya banyak impian, namun tak satu pun ada yang bisa kuwujudkan. Di mata orang lain aku cerdas, sering dapat beasiswa hingga menjadi juara kelas. Tapi, apa mereka tahu betapa menyedihkannya jalan menuju semua itu? Kurasa tidak. Manusia cenderung sangat sempit pemikirannya. Mereka menyimpulkan sesuatu hanya dari luarnya saja. Kadang aku mengkhawatirkan masa depan, namun orang tuaku bahkan lebih cemas dariku. Setiap waktu menceramai tentang dunia orang dewasa. Ya, memang sih, aku lihat dunia orang dewasa sangat menakutkan. Tapi bukan berarti dengan seenaknya mereka mengurungku layaknya seekor burung. Aku juga manusia yang mau bersosialisasi dengan manusia lainnya. Aku hanya ingin menikmati waktu yang tak dapat diulang. Nada, Iya, kenapa? lo marah ya sama gua karena ranking lo turun? Enggak kok, biasa aja. Gua udah dengar soal keluarga lo. Sorry ya, ortu lo pasti marah kan? Ya, pasti sih. Gua beneran minta maaf ya. Gua pikir lo beneran marah sama gua. Soalnya pas di kelas gua panggil-panggil lo diem aja. Enggak lah, Sans. Oh ya udah deh, gua duluan ya. Assalamualaikum. Akhirnya kamu pulang juga. Ada apa, Pak? Kamu selama ini kemana aja? Papa susah-susah nyari uang buat kamu, buat yang terbaik. Tapi apa? Kamu tuh malah males-malesan. Apa sih, Pak? Nada tuh selama ini udah belajar. Nada usaha mati-matian. Papa tahu Nada udah makan atau belum? Nada istirahat atau enggak? Kamu nggak tahu. Yang Papa tahu tuh cuma nyiksa Nada doang. Nyiksa dari mananya, ha? Kamu lihat ini, ranking kamu turun jadi 2. Coba lihat si Deon. Dia bisa ranking pertama karena rajin. Gak kayak kamu malas-malasan. Mah, tapi kan Tapi apa? Gak usah tapi-tapian. Emang dasarnya kamu tuh males-malesan. Mama sama papa susah payah buat nyariin beasiswa buat kamu. Kenapa sih nggak niat? udah, cukup. Berarti gak kena Nada. Kalian berdua tuh egois tau nggak? Gak pernah bisa ngertiin aku. Mau sampai kapan kayak gini terus? Sampai aku mati baru kalian sadar. Aku tuh capek, Mah. Pak, Mama sama papa lebih capek dari kamu. udah lah, Mah. Gak usah adu nasib. Kamu keluar dari rumah ini. Gak tahu rasanya nyari uang di luar sana. Oke, kalau tiap Papa mau, Nada bakal pergi. Dia melirik sebuah ruko yang menjual minuman. Dia merasa lapar dan haus. Terpaksa ia harus membeli sesuatu untuk mengisi perutnya. Ia membeli sebotol air mineral dan roti yang paling murah agar menghemat pengeluarannya. Nada mencari tempat berteduh. Ia duduk di kursi umum dan merenungi isi hatinya. Hatinya sakit jika saja dirinya diberi sedikit kebebasan. Mungkin saja Nada tidak akan kabur dari rumah meninggalkan keluarganya sendiri. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Nada. Itu kadang tak sesuai dengan yang kamu mau. Di dunia ini kamu juga nggak bisa mengontrol seseorang untuk jadi yang saya ralat cepat saya. Bisa saja kamu mengontrol seseorang akan ada sesuatu kamu. Seperti kamu yang pergi dari keluarga kamu. Kenapa bapak bisa tahu? Saya bahkan nggak kenal sama bapak. Saya sudah sering bertemu remaja seperti kamu dan rata-rata permasalahan mereka sama. Pasti nggak enak dikekang kayak gitu. Gak enak banget, Pak. Bapak aja yang orang asing bisa ngertiin saya. Tapi kenapa orang tua saya malah nggak bisa? Sekarang kamu tinggal di mana? Aku nggak tahu, mungkin aja di musola atau dimanapun, yang penting aku bisa tinggal. Saya punya rumah kecil yang ditinggali oleh karyawan saya. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sana dan kerja di sana. Saya punya kafe kecil-kecilan yang membutuhkan karyawan di bagian cleaning service. Bapak bener ada? Bapak nggak lagi bohongin saya kan? Ya bener lah, saat seusia kamu nasib saya sama. Apa salahnya saya bantu kamu? Nanti saya bilang ke Pak Kepala, pemilik tempat kafe saya kerja. Saya mau, Pak. Makasih banyak. Saya bakal bekerja dengan baik. Nada menerima tawaran itu. Sejak saat itu, Nada menjadi cleaning service. Setiap hari ia bekerja dan meninggalkan dunia sekolahnya. Kehidupannya sangat berubah sejak bertemu bosnya. Ia merasa lebih bebas, dapat melakukan apapun yang ia inginkan, tidak ada tekanan lagi dari keluarganya, dan tidak perlu menatap buku pelajaran lagi. Waktu terasa lebih cepat saat ia menjalani hidup dengan semangat. Sudah 1 bulan ia bekerja pada pria itu. Pukul 10 tepat, semua karyawan berkumpul di ruang bos untuk menanti uang gaji. Hari ini kalian gajian. Ini gaji kamu. Gaji kamu. Gaji kamu. Gaji kamu. Saya harap kalian bisa bertahan di sini dan lebih produktif lagi. Saat sebelum ia pergi dari sana, terdengar ada yang sedang mengobrol dari ruang samping, yaitu ruang kerja manajer Anton. Rasa penasaran Nada menariknya untuk mendengar percakapan mereka.
Sesampainya di samping pintu, kening Nada mengkerut saat merasa obrolan kedua pria itu terasa janggal dan cukup aneh. Dia mendorong pintu yang tidak terkunci hingga ada celah sedikit untuk melihat ke dalam. Dia mengeluarkan ponsel dan merekamnya. Saya tak menyangka jika mereka sebodoh dan mudah ditipu seperti ini. Kamu beruntung karena kamu kalah nggak tahu soal kebusukan itu. Keberuntungan yang selalu berpihak pada hidup saya. Kamu masih menjaga tipu sopnya itu, menggaji pegawai uang palsu. Tentu saja, itu yang sudah jadi mainan. Sudah 4 tahun saya kerja sama dia, nggak pernah dia naikin gaji saya. Saya harus lakukan hal ini supaya hidup saya sejahtera. Lagi pula, kamu juga kecipratan untungnya kan? Memang kalau menipu kamu jagonya. Bukan menipu, lagian saya suka menitipkan beberapa uang asli pada amplop mereka. Saya juga masih di hati. Jadi selama ini semua karyawan digaji sama uang palsu. Terus uang yang dikasih sama Pak Kepala ditelan pula sama manajer Anton. Aku nggak habis pikir. Pak, saya boleh minta tolong nggak? Ya kenapa? Saya nggak tahu nih harus dari palsu. Maaf Pak, ini uangnya palsu. Beneran Pak, coba Bapak cek lagi. Ini ada ya Mbak nih yang asli nih, tapi cuma satu, selebihnya palsu. Mbak kenapa? Mbak kena tipu? Nada berusaha untuk bertanya pada salah satu karyawan yang ia kenal. Untuk bertanya perihal uang palsu yang manajer Anton berikan. Ini sih Kak, uang yang kemarin dikasih sama bos bisa kalian belanjain nggak? Kamu ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Kalau ketahuan kamu bos itu bisa habis. Sebenarnya kita nggak pernah bisa belanjain uang yang bos kasih. Itu semua uang palsu. Kita terlalu takut buat bilang. Karena karyawan sebelumnya pernah ada yang ngelaporin. Dan bos tahu. Akhirnya dia dipecat. Aku kira cuma aku yang tahu. Ternyata itu beneran uang palsu. Benar kata kamu Nad, uang yang bos kasih hampir semuanya uang palsu. Sebenarnya dari awal kita udah tahu kalau uang itu uang palsu. Berapa banyak yang tahu soal ini? Semua karyawan itu tahu, tapi gak ada satupun yang berani buat ngelaporin. Karena bos pernah bilang yang berani ngelaporin akan diteror dan dihabisi. Saya punya banyak bukti, cuma nggak pernah ada kesempatan buat ngelaporinnya. Selain itu, kita terlalu takut. Nggak perlu takut. Kita bertiga sama-sama punya bukti yang kuat. Apapun hasilnya nanti, yang penting kita coba aja dulu. Hari ini kita kumpulin bukti-bukti yang ada, besok kita kumpul lagi di sini, kita laporin dia bareng-bareng ke polisi. Gimana? Setuju. Keesokannya, mereka sepakat untuk melaporkan kejahatan bos Anton dan bertemu di tempat yang sama. Saya sudah mengumpulkan beberapa bukti untuk melaporkan kejahatannya, bos. Bukti-bukti ini cukup kuat, dia pasti nggak akan lolos. Kita juga sudah mengumpulkan beberapa bukti di dalam kelas di sini. Pasti bukti-bukti ini akan berguna nanti. Aku juga udah ngumpulin beberapa bukti. Gimana kalau kita langsung aja ke kantor polisi? Ayo kita duduk di sana. Ayo. Kamu mau saya berikan mobil? Mau dong. Nanti saya berikan untuk kamu. Apapun saya berikan untuk kamu. Boleh. Anda saya tangkap Atas dasar apa? atas dasar korupsi dan penggelapan uang. Apa-apaan ini? Akhirnya Nada dan karyawan lain pun bisa bernapas lega setelah penangkapan bos mereka. Kasih banyak Nada karena telah membantu kita untuk mengungkapkan kejahatannya bos. Aku juga terima kasih ya Kak karena udah bantuin aku buat ngumpul-ngumpulin buktinya. Aku harap bos dapat pelajaran yang setimpal. Kasih juga ya Nada. Setelah kejadian yang melelahkan, Nada sadar betapa susahnya bertahan hidup jauh dari orang tua. Orang-orang yang terlihat baik dari luar belum tentu baik di dalamnya. Dari 1 bulan itu, ia belajar banyak hal tentang dunia luar. Ia tak punya pilihan lain kecuali pulang ke rumah orang tua. Setelah merenungkan banyak hal, ia sudah siap untuk pulang. Ma, Bapak harus cari Nada kemana lagi ya? Mama juga nggak tahu. Assalamualaikum Pak. Ma, Nada pulang. Nada, Waalaikumsalam. kamu selama ini kemana aja? Mama sama Papa nyariin kamu sayang. Papa nggak bermaksud buat ngusir kamu. Papa kira kamu bakal nginep di rumah teman kamu. Jadi Papa cari-cari, gak ada yang tahu kamu di mana. Mama sama Papa cuma mau kamu bisa hidupkan ke kita. Tapi Mama salah ngelirik kamu. Maafin Mama ya, udah ngekang kamu. Papa sadar kamu butuh sedikit kebebasan.
selama ini Papa udah egois. Jadi maafin Papa sama Mama ya. Iya, Nada maafin. Nada senang kalian udah sadar. Nada juga minta maaf ya, udah bikin kalian khawatir, pergi dari rumah gak bilang. Nada sayang sama kalian berdua. Nada pun kembali berkumpul bersama keluarga kecilnya. Ia menceritakan 1 bulan yang ia lewati kemarin. Bertukar cerita dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Kedua orang tua Nada sadar bahwa Nada butuh kebahagiaan masa muda yang selama ini mereka renggut. Nada pun mendapatkan kebahagiaannya dan melanjutkan kehidupannya sebagai pelajar. Nada menyadari beberapa pelajaran hidup yang ia dapati dari peristiwa terberat dalam hidupnya, menjadi pelajaran berharga dan membangun prinsip Nada menjadi lebih kokoh.